Di semua sosial media banyak banget keburukan-keburukan Gen Z yang bertebaran. Mulai dari dianggap mental tempe, gak bisa dikasih masalah sedikit, gak bisa dikasih tekanan hidup sedikit. Selain itu, Gen Z dianggap kerjanya gak becus, susah diajak kerja sama, dan sering dianggap kutu loncat karena gak pernah betah kerja stay di satu tempat. Anggapnya ya tempat kerjanya toksik lah, bosnya galak lah, gajinya kurang gede, atau bahkan kerjanya nggak sesuai sama passion. Terus banyak juga masalah Gen Z, salah satunya susah cari kerja. Emang bener? Terus gimana solusinya? Mari kita bahas. Oke, setelah nonton video ini, baiknya kamu juga nonton 3 video ini ya. Leave me alone! Pengangguran. Belakangan ini lebih susah cari kerja. Apalagi kalau kalian lihat headline ini, yang 9,9 juta Gen Z itu sekarang pengangguran. Yaitu 10 juta Gen Z di Indonesia itu ngegabut, kerja enggak, kuliah juga enggak. Nah, tapi dari semua video yang aku tonton pembahasan tentang keburukan-keburukan Gen Z, sangat sedikit yang bahas tuh dari Gen Z-nya langsung. Selain itu, jarang dikasih solusi konkretnya tuh gimana biar bisa keluar dari problematika Gen Z itu. Nah, di sini aku mau bahas POV dari seorang Gen Z-nya langsung dan mencoba buat ngasih solusi, dan solusi-solusi ini aku jalani sendiri dan ya sedikit banyak bisa keluar dari permasalahan Gen Z. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dulu bro. Subscribe. Oke, lanjut. Gen Z susah cari kerja. Sebenarnya dari aku lihat nih, gak cuma Gen Z aja kok yang susah cari kerja. Dari semua generasi juga sama merasakan susahnya cari kerja. Kenapa susah cari kerja? Salah satu alasannya karena lapangan kerjanya sedikit, sedangkan orang yang butuh pekerjaan jauh lebih banyak. Nah, disinilah terjadi persaingan di mana ya banyaknya orang yang butuh sedangkan lapangan kerjanya sedikit. Nah, disitulah terjadi persaingan. Jadi, cuma yang terbaik yang bisa diterima kerja, atau karena ada relasi di tempat kerja atau orang dalam, jadi punya kesempatan lebih banyak buat diterima kerja. Nah, terus gimana solusinya? Dari sedikit lapangan kerja tersebut, kita bisa menjadi 1%-nya yang bisa diterima kerja. Ya, kalau tips dari aku nggak ada lain, nggak ada bukan. Pertama adalah belajar. Pelajari bener-bener apa yang dunia kerja butuhkan, apa yang perusahaan butuhkan secara spesifik, dan disitulah kita belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan di perusahaan. Contohnya nih, aku pengen jadi penulis di salah satu production house film. Ya, aku akan belajar gimana caranya teknik kepenulisan, gimana caranya membuat logline, gimana caranya membuat premis, sinopsis, treatment, dan lain-lain. Pokoknya segala knowledge yang dibutuhkan dalam dunia kerja, nah itulah yang dipelajari. Alasan kedua, kenapa Gen Z susah cari kerja? Karena problemnya dari Gen Z itu sendiri. Loh, kok gitu? Loh, kok gitu? Gini, ada tipe Gen Z yang malas cari kerja. Kenapa alasannya? Ya malas aja gitu. Lebih milih nganggur, lebih milih rebahan, scrolling gitu. Buat mereka tuh ya itu hidup yang nyaman lah, hidup yang diimpi-impikan menjadi seorang pengangguran. Jadi ya ada tuh tipe Gen Z yang malas aja gitu buat cari kerja. Selain itu ada juga tipe Gen Z yang pengennya tuh kerja sesuai passion, kerja sesuai apa yang dia pengen, kerja sesuai apa yang dia suka, kerja sesuai hobi yang dia jalanin. Nah, kalau ini yang terus dicari oleh Gen Z, yang nggak bakal kerja-kerja, nggak bakal nemu pekerjaan yang bener-bener dia suka. Karena faktanya nih, sepengalamanku, BTW aku lulusan D3 Ilkom, bahkan selama 2 tahun aku kerja sambil kuliah. Dan ya sedikit banyak tahulah bagaimana dunia kerja membutuhkan kita sebagai manusia. Dan bahkan lulus SMK pun aku gap year 1 tahun dan bekerja terlebih dahulu. Jadi ya paham lah gimana caranya orang bekerja gitu loh. Dan selama pengalamanku kerja nih, aku nggak pernah mikir gimana caranya kerja sesuai passion. Ya pikiranku ya yaudah yang penting kerja aja dulu, yang penting ada kerjaannya aja dulu, nggak mikir tuh kerja sesuai passion gitu. Soalnya aku sadar dunia tuh nggak berputar buat kita, nggak semua yang kita inginkan tuh bakal terwujud, nggak semua yang kita suka bakal kita lakuin gitu. Mesti ada aja hal-hal yang kita nggak suka, tapi kita bisa berkompromi dengan hal tersebut. Jadi ya saran gue nih, buat kamu yang fresh graduate belum pernah ada pengalaman kerja,
Jangan pilih-pilih pekerjaan. Ambil aja kesempatan di depan, yang ada tuh apa pekerjaannya gitu lah. Ambil aja. Targetnya yang penting kerja aja dulu. Yang penting dapat duit aja dulu. Yang penting halal dan gak melanggar peraturan negara gitu. Yang penting kerja aja dulu. Lah, terus gimana kalau misalkan udah apply CV di mana-mana nih, tapi masih aja belum diterima kerja? Jangankan diterima, dipanggil interview aja enggak. Gimana tuh solusinya? Nah, menurutku nih, coba dicek lagi CV-nya menarik apa enggak, portofolionya menarik apa enggak, sesuai enggak CV yang kamu buat dengan job desk yang dibutuhkan. Nah, kalau masalah kayak gini nih, per CV-an nih, mending kamu tonton video-videonya ini deh. GZ ngerasa kalau kerja tuh gajinya kecil tapi tekanannya tinggi. Jadi nggak worth it karena lebih memilih buat mengamankan mental daripada kerja dalam tekanan. Apalagi gajinya kecil. Nah ini bakal sangat relate buat Gen Z yang kerja di Jogja. Dengan 3 urutan UMR terendah di Indo. Jadi nggak sih Jogja? Nah, tapi menurutku ya, ini bakal sangat wajar kalau kita pertama kali kerja, belum pernah ada pengalaman kerja, ya bakal dikasih gaji kecil, ya minimal standar UMR lah ya. Bahkan ada yang di bawah UMR. Menurutku ini wajar. Kenapa? Ya karena nilai tukar kita sebagai pekerja di mata perusahaan tuh belum berarti, belum ada nilainya gitu. Ya segampang karena belum ada pengalaman dan belum ada skill yang mumpuni dan bisa berkontribusi di perusahaan, ya wajar aja kalau digaji kecil. Jadi menurutku nih, gimana caranya biar dapat pekerjaan dengan salary yang tinggi? Ya upgrade diri kita, upgrade skill kita sebagai pekerja. Caranya gimana? Ya belajar, ikuti kelas online, workshop, nyari tutorial di sosmed yang menunjang pekerjaan kita. Nah, baru setelahnya nih, kalau udah ngerasa memiliki nilai di perusahaan, ya bisa lah. Kalau misalnya udah ada hasilnya nih kelihatan, ya bisa lah minta nego naik gaji. Nah, tapi ada perusahaan yang teganya minta ampun karena mentang-mentang fresh graduate nih, jadi belum ada pengalaman kerja, ya diiyain aja si Gen Z-nya tuh. Contohnya nih, waktu interview kerja, kamu ditanya mau gaji berapa, terus dijawab, ya saya mah belum pernah ada pengalaman kerja, jadi ya terserah ibu aja gitu. Nah, terus akhirnya bilang, ya udah kamu saya gaji 2,5 juta ya. Terus kamunya bilang, iya deh nggak apa-apa. Nah, padahal HRD tuh udah nyiapin dengan gaji 4 juta gitu loh. Nah, disitulah ruginya, bro. Jadi, jangan gampang diiyain aja lah. Sebisa mungkin nego gaji yang minimal UMR di kota setempat ya. Gen Z kerja nggak becus, susah diajak kerja sama. Ini bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya kalau ini 50% valid, 50%-nya enggak lah menurutku ya. Tapi memang dari kebanyakan testimoni bos-bos besar nih, bos-bos owner suatu perusahaan, banyak yang bilang kalau kerja sama Gen Z tuh lebih susah gitu loh. Gen Z yang susah lah diajak berkompromi, Gen Z di tempat kerja nggak bisa lah dibentak-bentak, nggak bisa lah dikritik, nggak bisa lah dimarahin. Tapi aku nih sebagai Gen Z, percayalah, kita sebagai Gen Z tuh sudah bekerja sebaik mungkin, se-effort mungkin. Tapi ada aja kita ngerasa tuh kayak, kenapa ya setolol ini ya gitu loh. Ada aja perasaan Gen Z tuh. Misalnya ngerasa tolol kayak, harusnya kan bisa lebih inisiatif, bisa lebih cepat ngerjain deadline. Ya banyak lah ngerasa tolol sama diri sendiri, ngerasa masa gini aja nggak bisa sih. Ada tuh perasaan Gen Z kayak gitu tuh. Tapi menurutku nih ya, kalau masalah kerja nggak becus tuh emang bukan cuma Gen Z sih. Banyak kok generasi yang lain. Ada juga kok generasi milenial atau bahkan boomer yang ya kerjanya tolol, kerjanya nggak becus. Nah ini yang aku percaya. Bukan karena problem dari satu orang di suatu generasi. Nggak fair dong kalau kita mengklaim semua generasi itu sama kayak orang itu. Itu mah tergantung orangnya aja nggak sih, ya kan? Tapi kalau aku pribadi ngerasa ngerasa tolol di tempat kerja ya di 3 bulan pertama karena jujur aja adaptasi lingkungannya lumayan effort. Tapi di bulan-bulan berikutnya ya udah mulai ngerti job desk, sudah mulai berani berpendapat, berani improve hal-hal baru. Gen Z dianggap kutu loncat, nggak betah kerja di satu tempat kerja dengan waktu yang lama. Apakah benar? Ya, benar. Ini banyak banget dialamin teman-temanku yang sesama Gen Z, ngerasa, nggak betah nih kerja di satu tempat ini. Oh, tololet bro. Gak apa-apa lah ya, lanjut lah ya. Banyak banget teman-temanku sesama Gen Z yang ya pindah-pindah pekerjaan, ya pindah-pindah tempat kerja
2 bulan, 3 bulan, resign, pindah lagi cari tempat lain. Alasannya ya macam-macam, gajinya kecil lah, terus ngerasa tempat kerjanya kurang cocok, bosnya nggak enak diajak kerja sama, dan lain-lain. Terus juga Gen Z dianggap mental tempe, karena di tempat kerja tuh nggak bisa tuh Gen Z dikasih problem, nggak bisa tuh Gen Z dikasih tekanan yang melebihi kemampuannya. Apakah bener? Iya bener. Nggak bisa tuh Gen Z dimarahin, dibentak-bentak, nggak bisa tuh, kayak misalkan tolol kamu, masa ngerjain gitu aja nggak bisa. Sepengalamanku nih, aku sebagai Gen Z tuh lebih suka diajak ngobrol dengan cara yang santai gitu, dengan cara yang santun, ngobrol dengan baik-baik. Misalnya nih, kayak nggak sesuai target atau misalkan pekerjaannya jelek gitu lah, ya ngobrol sama Gen Z tuh nggak langsung bilang ini jelek. Gen Z nggak terima bro kalau kayak gitu. Gen Z tuh bakal Gen Z tuh lebih suka kalau diajak ngobrol kayak gini. Contohnya ya, ini bagus tapi menurutku kurang apa ya? Kalau misalnya ditambah gini gimana? Menurut kamu gimana? Oke nggak? Tapi menurutku ya selera aku sih gitu. Gimana menurut? Coba deh dikembangin lagi, dibuat lagi, tapi dengan cara kayak gini. Kayaknya lebih oke deh. Menurut kamu gimana? Nah, tuh di situ tuh Gen Z bakal kritis gitu. Gen Z bakal berpendapat tuh, oh iya ya kalau gini lebih bagus sih. Tapi di sosmed tuh yang lagi tren ini, yang lagi laku tuh ini. Nah, Gen Z tuh bisa tuh. Kalau gitu tuh diajak kerja sama tuh. Begitulah cara ngobrol sama Gen Z. Nah, dari semua keburukan-keburukan Gen Z yang beredar di sosial media, menurutku nih ya, gak semua Gen Z seburuk itu kok. Banyak Gen Z yang survival mode-nya tuh powerful. Banyak juga Gen Z yang emang mentalnya udah terlatih. Tapi emang gak dibungkiri ada juga Gen Z yang mentalnya lemah gitu. Gak dibungkiri juga. Lah terus gimana solusinya biar punya survival mode, biar punya mental yang kuat buat ngadepin segala problematika hidup. Nih, menurutku ya, ini solusi dari Panji Pragiwaksono yang bagus banget buat aku ya. Mental kita itu sama aja kayak otot yang perlu dilatih. Cara melatih mental adalah dengan terbiasa menghadapi masalah, terbiasa menyelesaikan masalah. Nah, kebanyakan dari Gen Z itu ngerasa, wah pusing bro masalah ini udah, I'm done gitu loh. Kayak, nggak bisa nih, udahlah mending kabur dari permasalahan ini. Udahlah mending kabur dari masalah ini. Padahal, kalau misalnya kita nih sebagai Gen Z, sedikit lebih berani aja ngadepin masalahnya. Nggak perlu nyari solusi yang rumit lah gimana nih solusinya. Nggak perlu, yang penting dihadepin aja. Ntar juga bakal kelar sendiri kok masalahnya. Ntar juga lewat sendiri kok masalahnya. Kita cuma butuh sedikit lebih berani buat ngadepin masalah aja. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga sih, banyak Gen Z yang punya masalah mental. Nah, disinilah aku ngajak nih, mau sampai kapan sih Gen Z dianggap mental tempe dan segala keburukannya? Ayolah Gen Z bro, kita buktikan dengan segala potensi kita tunjukkan bro. Kalau kita bisa, anjay. Ya, di ending buat menjadi Gen Z yang lebih kuat, jaga kesehatan, jaga mental kita. Kalau misalkan butuh ke profesional, ya periksalah ke psikolog atau psikiater untuk memastikan mental kita benar-benar siap. Udah segitu aja ya, bye. Jangan lupa subscribe.